Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang materi menulis cerita pendek. Dengan kompetensi dasar, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik dalam hal ini kalian diharapkan untuk mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu membuat atau menulis sebuah teks cerpen. Nah, yang kita masuk ke materi, langkah-langkah menyusun cerpen. Ya, pada sebelumnya kalian pernah membaca cerpen, pernah tahu apa itu struktur dari cerpen atau cerita pendek. Nah, kali ini kalian akan belajar bagaimana caranya menulis atau menyusun sebuah teks cerita pendek. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, menentukan tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Yang berikut, menentukan sudut pandang. Sebagai pengarang, kalian bebas menggunakan sudut pandang dalam cerita. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, aku atau saya sebagai pelaku utama. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Si aku menceritakan pengalaman orang lain sebagai tokoh utama. Yang berikut sudut pandang orang ketiga, yakni tokoh utamanya dia, ia, mereka, atau kita menggunakan nama orang. Yang berikut menentukan tokoh atau penokohan atau perwatakan. Perwatakan adalah sifat-sifat tokoh dalam cerita. Dengan metode analitik, pengarang memaparkan watak tokoh secara langsung. Misalnya, watak tokoh yang keras kepala, lembut, sombong, pemalu, dan sebagainya. Yang berikut dengan metode dramatik. Watak tokoh tidak dipaparkan secara langsung oleh pengarang, tetapi digambarkan melalui beberapa aspek, yakni penggambaran lingkungan tokoh. Watak tokoh dapat diketahui berdasarkan lingkungan tempat tinggal tokoh atau tempat tokoh beraktivitas, yakni tempat yang rapi, bersih, berantakan, dan sebagainya. Penggambaran fisik, yakni tokoh yang pendek, langsing, berpakaian rapi, dan sebagainya. Berikut penggambaran melalui cakapan atau dialog atau monolog. Kalau dialog berarti ada lawan bicaranya, kalau monolog berarti dia berbicara sendiri. Watak tokoh dalam cerita dapat diketahui berdasarkan monolog tokoh atau dialog. Yang berikut menentukan latar atau setting. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang berikut menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur cerita. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap penyituasian, yakni pembuka atau pengenalan tokoh, latar, suasana, dan lain-lain. Tahap yang berikut tahap pemunculan konflik. Yang berikut tahap peningkatan konflik. Yang berikut tahap klimaks, dan yang terakhir tahap penyelesaian. Yaitu merupakan alur, ya. Ada 5 tahapannya. Nah, adik-adik masih ingat struktur teks cerpen yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, ini penting adik-adik ya. Struktur ini akan membantu kita dalam menyusun atau menulis teks cerita pendek. Ada berapa? Ya, ada 3 ya. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga
Ya, resolusi. Ya, kita masuk di orientasi. Di bagian orientasi, kamu dapat mendeskripsikan tempat, waktu, suasana, dan sifat tokoh. Jadi orientasi ini sama dengan pengenalan ya, pengenalan awal, pemunculan pertama kita mulai cerita, kita mulai dari mana dulu? Kita akan mendeskripsikan tempatnya, mendeskripsikan waktunya, suasananya, dan sifat tokohnya. Ya, kita lihat ini gambar orang. Ya, saya berikan contoh cuplikan ya, atau potongan teks cerpen pada orientasi. Pagi itu, Tini tampak murung. Dengan baju lusuhnya, ia duduk melamun di bangku kayu panjang yang ada di teras rumahnya. Komplikasi. Nah, komplikasi ini adik-adik terdiri dari dua adik-adik ya, dari rangkaian peristiwa dan klimaks. Jadi ada rangkaian peristiwanya, dimulai dari mana peristiwa itu terjadi, kemudian nanti ada klimaksnya. Nah, di bagian rangkaian peristiwa kita sampaikan kejadian-kejadian yang dialami tokoh. Ya, sebuah cerita kalau tidak punya kejadian, tidak punya peristiwa, tidak ada klimaks, tidak akan menarik. Ya, contoh kutipannya seperti ini untuk rangkaian peristiwa. Sudah hampir 3 bulan ini, Tini tak belajar di sekolah karena pandemi COVID-19. Ia harus belajar dari rumah. Sekolahnya menyelenggarakan belajar daring. Tini tak punya HP. Ia harus ke sekolah untuk mengambil tugas-tugasnya seminggu sekali. Komplikasi, masih komplikasi adik-adik ya. Ini bagian klimaksnya. Pada bagian ini kita kisahkan permasalahan yang dihadapi tokoh. Ini sudah memuncak biasanya, permasalahan di klimaks. Ya, contoh kutipannya, Tini tak punya HP seperti teman-temannya. Orang tuanya belum mampu membeli HP. Bahkan saat teman-temannya enak belajar di rumah, ia harus membantu orang tuanya memulung sampah. Nah, bagian terakhir, resolusi. Bagian ini merupakan bagian akhir cerita. Kita bisa menuliskan penyelesaian permasalahan tokoh. Seperti apa penyelesaiannya? Berkat kejujuran Tini dan kedermawanan Pak Dharma, akhirnya Tini dihadiahi HP. Tini sangat senang dan berjanji akan tambah semangat untuk belajar. Ya, jadi seperti itu adik-adik ya. Sekarang saya berikan tugas atau evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami teks cerpen ini, dalam memahami bagaimana caranya menulis teks cerpen. Yang pertama, tulislah teks cerpen berdasarkan peristiwa yang pernah kamu atau orang lain alami. Jadi peristiwanya boleh dari kamu sendiri maupun teman kamu, bisa tetanggamu, orang tuamu, atau orang lain yang kamu kenal. Yang berikut, yang kedua, suntinglah teks cerpen yang kamu tulis berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi teks cerpen yang kamu tulis itu harus berdasarkan strukturnya. Apakah sesuai tidak? Setelah kamu susun teks cerpennya, kamu sunting. Apakah sudah sesuai dengan strukturnya? Kemudian apakah sudah sesuai dengan kebahasaannya? Apakah sudah tepat ejaannya, diksinya, pilihan katanya ya, diksi atau pilihan kata, kemudian tanda bacanya, paragrafnya, hubungan antar kalimat dalam paragraf maupun hubungan antar paragraf dengan paragraf yang lain, atau kohesi dan koherensi. Nah, demikian adik-adik materi yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.